Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 71 dan kelas 72. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Pada saat ini kita akan berbicara tentang masa persidangan BPUPKI. Kalau materi sebelumnya kita sudah bicara tentang sejarah dibentuknya BPUPKI. Masih ingat kan? Misalnya kapan dibentuk, lalu kemudian siapa ketuanya, berapa jumlah anggotanya. Nah, ayo coba dijawab 3 pertanyaan itu dalam hati. Masih ingat nggak? Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat dan terus belajar. Kali ini Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu masa persidangan BPUPKI. Dalam masa persidangan ini sekalian, sebentar, masa persidangan BPUPKI itu dibagi 2 anak sekalian, atau dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, lalu kemudian sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Di video yang lalu pun Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pada sidang yang pertama. Ini perhatikan sekalian. Jadi, pada masa persidangan yang pertama ini, yang dibahas adalah dasar negara. Dasar negara. Oke? Nah, apa itu dasar negara? Dasar negara itu adalah pondasi, anak sekalian. Kalau kalian mendirikan rumah atau bangunan apapun, pasti ada pondasinya yang mendasari bangunan tersebut, agar bangunan tersebut kuat dan tidak mudah runtuh. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat pula bangunan yang berdiri di atasnya. Kalau rumah atau bangunan, biasanya pondasinya dari batu, lalu kemudian dicampur dengan semen, besi. Nah, bagaimana dengan dasarnya negara? Tentu tidak, ya. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan. Dalam masa persidangan yang pertama itu, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mester Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Oke, perhatikan. Mungkin di kelas 5, kelas 6 kalian sudah mempelajari. Yuk. Nah, inilah anak sekalian pendapat Muhammad Yamin yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan tentang 5 hal, 5 dasar. Yang pertama, peri kemanusiaan. Yang pertama, peri kebangsaan. 2, peri kemanusiaan. Yang 3, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Nah, setelah menyampaikan pidatonya, Mester Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis. Kalau yang ini tadi tidak tertulis, anak sekalian. Nah, yang ini setelah pidato, ya, beliau menyampaikan usulan yang tertulis. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar di dalam pembukaan UUD 45, di dalam rancangan Undang-Undang Dasar tercantum rumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Nah, kalau yang ini, usulan yang ini, anak sekalian, kalian ingat ini apa? Ya, mirip sekali. Bahkan hampir sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang. Hanya saja di balik ini, di sini nomor 2, kebangsaan persatuan, sekarang menjadi nomor 3. Nomor 2-nya adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rumusan Pancasila yang sekarang itu asal muasalnya adalah rumusan dari Mester Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pendapatnya Mester Supomo, anak sekalian. Mester Supomo juga termasuk dalam anggota BPUPKI.
Beliau mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Ini perhatikan di sini ya. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan hal berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, coba dilihat catatannya. Bapak perbesar sebentar ya. Nah, ini catatan Master Supomo. Dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga memberikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang di dalam salah satu pidatonya bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berasaskan aliran Stat-Sidi, negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh paham golongan. Nah, anak sekalian, menurut Mr. Muhammad Yamin, dan beliau memang terkenal kemudian dengan faham integralistik. Yang pertama kali beliau dengungkan di Indonesia pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 31 Mei. Memang sangat cocok karena Indonesia itu adalah negara yang beragam, ya. Pulaunya banyak, budayanya banyak, rasnya banyak, ya, etnisnya banyak, sehingga beliau mengusulkan agar Indonesia tetap bersatu, maka menggunakan faham integralistik atau menyatu padukan dari berbagai macam. Nah, gitu. Nanti kita kupas tersendiri itu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah pendapat dari Insinyur Soekarno, anak sekalian. Ya, ini mungkin di antara dua tadi yang paling terkenal. Padahal ya kedua-dua yang disebut Bapak di depan tadi juga sama-sama terkenal. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni diberi nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian kalau mau menulis atau mencatat misalnya, kalian cukup pause saja videonya, lalu bisa kalian catat. Atau bisa juga dengan cara kalian, videonya kalian ulang-ulang ya sampai kalian paham. Nah, anak sekalian, dalam pidatonya, Insinyur Soekarno ini juga memperkenalkan istilah namanya Trisila, tidak hanya Pancasila. Ya, ada Trisila, ada juga namanya Ekasila. Silakan kalian baca ini Trisila, Ekasila. Apa maksudnya ya? Ada di sini. Nah, Bapak kembali ke sini pada tanggal 1 Juni. Anak sekalian, lahirnya nama Pancasila itu memang pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam buku paket kalian itu ada tercantum bahwa yang mengusulkan nama Pancasila itu adalah seorang kawan Insinyur Soekarno, ahli bahasa. Setelah Bapak telusuri siapa beliau, ternyata Muhammad Yamin. Jadi yang mengusulkan nama Pancasila, yang berarti panca artinya 5, sila artinya dasar, diambil dari buku karangan Empu Tantular. Ya. Nama Pancasila itu digagas, diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Maka kemudian sekarang kita kenal tanggal 1 Juni diperingati sebagai apa sekalian? Tanggal 1 Juni diperingati apa? Sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, dan sebagai hari libur nasional tanggal 1 Juni. Nah, anak sekalian, pada tanggal 1 Juni itu adalah usulan-usulan sudah pada masuk. Jadi yang pertama tadi usulannya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, lalu kemudian Insinyur Soekarno. Namun belum terjadi kesepakatan dasar negara yang kita pakai yang mana.
Apakah usulannya Muhammad Yamin atau usulannya siapa? Supomo atau Insinyur Soekarno, ya, yang diberi nama Pancasila. Akhirnya anak sekalian, BPUPKI membentuk namanya panitia kecil. Apa anak sekalian? BPUPKI membentuk namanya panitia kecil. Panitia kecil ini juga disebut dengan istilah panitia 9. Kenapa kok disebut panitia 9? Karena anggotanya berjumlah 9 orang. Nah, ini kalian bisa lihat. 1 Insinyur Soekarno, lalu Abdul Kahar Muzakir, DRS Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Inilah 9 tokoh yang berada di panitia 9 atau disebut panitia kecil. Kenapa kok disebut panitia kecil? Karena jumlahnya lebih kecil dari BPUPKI yang jumlahnya berapa kemarin? Di video sebelumnya 62 orang. Nah, kemudian panitia 9 ini melakukan sidang anak sekalian. Salah satu agenda utamanya adalah menyusun Pancasila yang masih urutannya masih belum jelas, belum disepakati. Nah, anak sekalian, pada tanggal 22 Juni, maaf ya ini salah tulis, pada tanggal 22 Juni, panitia kecil BPUPKI ini berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau istilahnya adalah Jakarta Charter. Dan susunannya anak sekalian juga usulan dari Muhammad Yamin lagi ya, sebagai berikut. Nah, ini wah kecil banget nih ya. Coba diperbesar dulu. Ya, inilah bunyi Piagam Jakarta. Ya. Tanggal 22 Juni 45 yang ditandatangani oleh BPUPKI dalam panitia kecil. Nah, anak sekalian, ada perbedaan yang mencolok antara bunyi Piagam Jakarta, di mana bunyi Piagam Jakarta itu diantaranya mengandung Pancasila, rumusan Pancasila yang resmi, ya. Rumusan Pancasila yang resmi, terutama ada di sila ke-1. Kalau sekarang bunyi Pancasila itu kita kenal dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berapa kata? 4 kata. Dulunya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berapa kata anak sekalian? Ada 8 kata. Nah, jadi pada awalnya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, Piagam Jakarta itu ada 8 kata. Yang kemudian oleh PPKI ditetapkan pada tanggal 18 Agustus diganti menjadi 4 kata saja. Bapak ulangi lagi, dalam Piagam Jakarta bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 8. Diganti menjadi seperti sekarang, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu. Kenapa anak sekalian kok diganti? Ini perhatikan alasannya. Ya, alasannya adalah ada protes ya. Ada protes dari bangsa Indonesia dari bagian timur. Bagian timur itu Indonesia Timur, anak sekalian, mulai dari Bali sampai Papua. Itu mayoritasnya beragama non-Islam, ada Hindu, dan paling timur kebanyakan beragama Kristen. Tidak setuju dengan isi sila pertama, karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tadi. Itu menandakan Indonesia akan menjadi negara Islam. Nah,
protes dari bangsa Indonesia dari Indonesia Timur diwakili oleh ini yang nomor 9 namanya A.A. Maramis. Beliau ini non-Islam, ya. Bahkan sempat kalau sila pertama masih dipertahankan 8 kata, maka kami Indonesia Timur akan keluar. Nah, atas protes tersebut maka kemudian yang lain melakukan rundingan, bermusyawarah dan memutuskan disetujuilah diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada lagi kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, gitu ya. Jadi itulah isi Piagam Jakarta atau disebut dengan istilah Jakarta Charter. Ya, ini Jakarta Charter. Oke, anak sekalian. Nah, sekarang itulah sidang yang pertama BPUPKI merumuskan dasar negara. Selesai, dianggap selesai. Nah, lalu kemudian BPUPKI juga melakukan sidang yang kedua ini anak sekalian. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 45. Tujuannya adalah untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kemudian sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Coba ini dibaca. Pada masa persidangan BPUPKI yang pertama telah berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Maka BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang tadi ya. Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, dengan ini tadi, anak sekalian, maka sudahlah terjadi kesepakatan tentang dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila dengan urutan yang tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial. Sampai di sini dulu. Nah, ini bagannya anak sekalian, denahnya. Jadi ada BPUPKI membentuk panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua untuk melakukan rancangan Undang-Undang Dasar, lalu berhasil menyusun Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli ya, pada sidangnya yang kedua. Lalu kemudian BPUPKI juga berhasil melahirkan namanya Panitia Pembela Tanah Air. Lalu juga membentuk Panitia Ekonomi dan Keuangan. Anak sekalian. Nah, itulah sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Yang pertama menghasilkan dasar negara Pancasila, yang kedua menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, anak sekalian, untuk pertemuan dalam video ini kali ini dulu, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pembentukan PPKI. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bisa rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.